Ini dia vampir yang lebih ganas daripada vampir-vampir yang ada di TV. Kalau vampir di TV cuma ngisep darah satu orang udah kenyang, terus dia tidur lagi. Besok baru nyari mangsa lagi. Tapi vampir yang satu ini ngisep darah bukan cuma satu orang bro, tapi rakyat satu negara. Diisep semua darahnya. Gila nggak? Namanya Sri Mulyono. Mulyani. Dialah ratu vampir di negeri Konoha ini. Tidak ada satu rakyat pun yang lolos dari gigi taringnya. Kebijakan-kebijakannya banyak yang memberatkan rakyat. Rakyat miskin yang sebelumnya untuk beli beras aja udah megap-megap, sekarang beli sempak pun udah nggak bisa. Semua ini karena ulah si ratu vampir Sri Mulyono ini. Mulyani. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan di era si ratu vampir ini guys. Di tahun 2025 PPN naik jadi 12%. Barang kebutuhan sehari-hari ikut kena PPN seperti sembako, beras, daging, minyak, dan lain-lain. Pulsa listrik dan bahan konsumsi lainnya. Kenaikan PPN dari yang sebelumnya 10% di tahun 2022 naik menjadi 11%. Lalu naik lagi menjadi 12% di tahun 2025. Kenaikan PPN dari tahun ke tahun ini dirasa sangat memberatkan rakyat karena barang pokok jadi lebih mahal. Sementara penghasilan tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Emang anjing kurap nih orang. Lalu si vampir biadab ini menaikkan lagi pajak tanah dan rumah. Bahkan untuk rumah warisan orang tua dan tanah pertanian desa. Banyak masyarakat miskin di kota dan di desa harus bayar PBB tinggi setelah NJOP naik. Padahal tidak ada transaksi. Kan konyol. Lalu si vampir betina berkaki 4 ini menaikkan lagi pajak kendaraan bermotor. Kendaraan rakyat kecil seperti motor bebek yang sudah 10 tahun lebih pun kena PKB dan Jasa Miharja. Maksudnya Jasara Harja dikenakan per tahun dengan sanksi dan denda jika telat walau jarang dipakai. Emang jembut belukar nih perempuan. Lalu si kelentit gosong ini memalak lagi di sektor digital atau yang mereka sebut pajak platform. Pajak PPN 11% diberlakukan untuk Netflix, Spotify, TikTok, Google Ads, Shopee, dan lain-lain. Dampaknya harga produk dan iklan ikut-ikutan naik. UKM online dan kreator kecil jadi ikut tertindih. Persis seperti kalau kita lagi molor, terus pala kita ditimpa pakai batu koral 10 ton. Kontol. Ada lagi pajak UMKM. Meskipun PPh final UMKM diturunkan jadi 0,5%, tapi banyak UMKM merasa pajaknya tetap terasa berat di tengah sepinya pembeli. Harus tetap lapor pajak meski belum cuan. Birokrasinya rumit untuk yang tidak paham administrasi. Emang keterlaluan si anak binatang purba ini. Lalu si vampir keriput karatan ini lanjut melaki di sektor tembakau. Cukai rokok naik terus tiap tahun. Dalihnya untuk mengurangi perokok di bawah umur. Tapi itu cuma alasan basi. Padahal ya untuk ngisi kantong-kantong mereka sendiri. Dasar babi. Harga rokok naik tajam tiap tahun karena kenaikan cukai. Bagi masyarakat miskin yang menjadi perokok aktif, ini sangat menguras pengeluaran bulanan. Belum lagi di sektor buruh juga sering terdampak karena penurunan produksi. Emang sundal nih orang. Di sektor investasi pun gak luput dari pantauan si vampir tua keriput ini. Bunga deposito, hasil obligasi, dan investasi kecil tetap dipotong pajak. Tabungan rakyat dipantau melalui sistem informasi keuangan. Udah kayak James Bond kehabisan uang buat naik angkot aja, setan. Ada pula kebijakan tambahan yang dinilai sangat menekan rakyat seperti rencana pajak karbon. Itu bisa menaikkan harga energi dan bahan bakar. Pajak natura atau pajak fasilitas kantor itu bisa mengurangi tunjangan pekerja. Kesimpulan dari bacotan gue yang panjang lebar ini yang juga menjadi kritikan dari rakyat adalah orang kaya mendapat pengampunan pajak, korporasi besar diberi insentif, dan rakyat kecil ditekan dengan pajak konsumsi. Semua ini menciptakan rasa ketidakadilan fiskal. Buat teman-teman Konoha, kalian dan gue itu sama. Kita sama-sama rakyat yang ditindas oleh rezim yang haus darah. Mari kita doakan aja semoga mereka yang makan uang rakyat matinya dimakan buaya darat atau kepalanya meledak kena granat. Amin.